Hari ini Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, ketemu sama Bu Megawati. Hari ini? Hari ini. Makanya lu pakai kaos kuning kan? Karena merayakan selebrasi, ya kan? Agak Golkar itu loh. Lu juga merayakan jangan-jangan nih? Apa? Ini kaos yang lu pakai gambarnya ini kayaknya ada hubungannya sama deklarasi Anies nih, jangan-jangan. Ini kenapa jadi gambar? Itu gambar capres bukan? Enggak lah. Tapi sebenarnya gambar kuning ini adalah bagian dari gua cukup berbelasungkawa lah kejadian kemarin itu. Oh iya, bendera kuning. Bendera kuning. Ada 125 Sekian, ya. Sekarang 125 orang korban. Iya, dan ini kan seharusnya tidak boleh sampai terjadi. Tapi di saat kita lagi sedih itu, ada kegembiraan di Nasdem Tower. Oh, itu kesedihan, bro. Kesedihan ya? Sama, bentuk kesedihannya seperti itu. Jadi gini, Indonesia sedang berduka. Berduka? Sekaligus. Jadi ada dua duka. Dua duka. Yang pertama duka tentang ini. Yang ini duka di Nasdem Tower. Karena seorang yang nggak disangka-sangka. Oh iya. Karena belum tersangka kan? Jadi nggak disangka-sangka. Yang nggak disangka-sangka tiba-tiba dicapreskan. Nah, kenapa buru-buru sih kok? Emang keburu kalau nasi bungkus naik atau gimana? Gini, kalau dicapreskan sekarang, tadinya katanya kan rencananya tanggal 10 November. Iya kan? Dipercepat mungkin ya, ketakut keduluan KPK gimana? Kalau KPK kemudian mencapreskan. Tapi nggak terjadi ya? Deklarasi di KPK itu nggak terjadi ya? Enggak lah, itulah. Jangan sampai lah. Jangan sampai ada kayak gitulah. Jadi maksud gue begini, ada apa dengan buru-buru ini? Tiba-tiba, itu katanya Pak Surya Paloh juga baru pulang dari rumah sakit. Bro, lo kalau orang nikah buru-buru. Itu hamil duluan. Apakah Anies hamil duluan? Ya enggak lah. Loh, gimana maksudnya? Iya, maksudnya ada sesuatu. Kalau ada sesuatu dari dulu kan, Anies itu memang selalu ada sesuatu. Dia kan cuma nggak ada prestasi. Sesuatu ada, tapi prestasinya nggak ada. Enggak, ini kan kayak gitu loh. Ini karena udah dicapresin bebas dong kita dong. Iya, capres kan sebagai calon presiden kan. Iya. Calon presiden dari Partai Nasdem. Iya. Itu sendirian nanti Nasdem? Ya, temennya ada yang ikut? Sekarang masih sendirian. Kan AHY pasti tersinggung dong. Dia capres loh dari Demokrat. Saya kapan? Mungkin di Cikeas. Ini ada anak bertanya pada bapaknya nih. Papa, buat apa berlapar-lapar dahaga? Bisa jadi loh. Iya. Pak, itu kok udah duluan? Kok itu nyalip? Di tikungan. Oh iya. Tertutup posisi saya untuk jadi capres. Mungkin begitu. Sedih dia pasti. Jadi ada duka. Oh, pantas lu bilang duka tuh itu. Itu duka dong. Kegembiraan di Nasdem Tower, duka di Cikeas. Jadi perasaannya tuh teriris-iris gitu kan. Di mana Pasar Minggu tuh? Kenapa? Yang kantornya Oren itu kok santai-santai aja tuh. Lo seneng? Oh, seneng? Seneng dong. Lo akhirnya dapat pasangan kan gitu. Di sana nggak boleh, sini nggak boleh. Akhirnya. Gitu kan. Nasdem membuka peluang. Iya. Ini istilahnya Bukalapak. Bukalapak. Nih, Nasdem kan lu jualan nggak laku-laku nih? Ya, ini gue mau jualan bareng nggak laku-laku? Atau gue pengen dapat pasangan nggak laku-laku. Akhirnya? Tiba-tiba ada yang membuka. Sini ya. Seneng dong. Akhirnya diecer sekarang. Tapi terus terang ya, gue agak kaget juga kenapa seburu-buru itu. Karena gue dengar kan Pak Surya Paloh juga baru keluar 2 hari lalu tuh baru keluar dari rumah sakit. Masa? Iya, masa mau sakit lagi nih sekarang? Gara-gara itu justru biar diobati, itu kan biar semangat. Lu bayangin kan, orang sakit kan butuh semangat. Ketika ini kan adrenalinnya naik, gitu loh. Udah beda punya sih capres. Ya. Iya. Kalau orang kaya itu obatnya tuh kalau sakit tuh sembuhnya bisa sembuh kalau ada deklarasi gitu ya. Gitu. Lo kan sakit Budreksin. Wah, itu mewah. Itu top banget. Paling nggak gobangan. Kerokan. Ini kok, ini kan kemudian publik bertanya-tanya. Publik loh, bertanya-tanya. Jangan-jangan ini adalah aksi dari Nasdem melindungi Anies. Karena infonya, info-info, Anies itu kesangkut.
masalah kesangkut apa? korupsi Formula E. Oh, enggak. Jangan. Itu kan masih ditelaah. Kalaupun sudah ditelaahnya udah lama gitu, masih terus didalami. Namanya KPK kan gitu kan? Ngedalami. Udah dalam, naik lagi. Karena nggak di sumber ya, nggak dapat airnya. Jangan-jangan itu kok. Ya kita nggak tahu. Kemarin sih sudah ada tuh Koran Tempo kalau nggak salah membahas itu. Iya tuh. Koran Tempo membahas seolah-olah. Jadi kalau nanti ditersangka, misalnya ya, secara hukum lengkap ditersangkakan kan isunya, wah lo menjegal capres. Jadi aman. Aman. Itu hitung-hitungan politiknya kan. Kita nggak tahu. Tapi kan kok kalau namanya kasus ya kasus kan, nggak ada hubungannya mau dia capres atau wapres atau apapun. Kalau memang ada kasus ya, ya ditindaklanjuti. Kan sama kayak kemarin siapa Partai Demokrat bilang tuh Lukas NMB. Oh iya. Ini politisasi. Wong maling kok politisasi. Maling ya maling kan gitu kan. Iya. Ini politisasi gitu loh. Jadi asumsi itu yang terus dikembangkan. Oke, itu masuk akal. Tapi lu punya analisa nggak? Apa? Kenapa deklarasi tadi itu dua partai lain nggak datang? Kan biasanya lu dulu waktu ngitanin anak lu aja, kita pada datang. Ini kok enggak? Ini ngitanin Anies loh. Maksudnya menghitankan yang tadinya kulup tanpa partai, sekarang sudah terbuka. Terbuka peluangnya. Iya. Karena yang di sana, yang di CKS udah siap-siap pakai sarung juga. Kan saya yang mau hitan, gitu maksud lo. Sudah siap-siap udah panggil bengkong. Gua nggak bayangin nih, ada seorang ayah yang menasihati anaknya tadi sekitar jam 12 siang. Anakku, Pepo berjanji. Lama kan kalau ngomong. Iya. Gue nungguin capek. Setelah deklarasi si Anu itu, besok kamu deklarasi. Wah, jadi 2. Iya. Tapi bukan untuk capres ya. Jadi? Ketua Gudeg. Cocok jadi ketua Gudeg. Yang nasehatin kakak pembina. Iya kan? Pembina. Warnas. Warnas dia gudeg tapi lokasinya di gunung ya. Nah, ini penggalang atau siaga? Ini siaga Bantara, tau nggak? Masih siaga, tapi pengennya pakai baret mulu. Itu siaga Bantara namanya. Iya kan, gue pramuka, gue tahu. Nah, ini kemudian peta politik gimana nih kok? Setelah Anies mendeklarasikan atau dideklarasikan. Nah, ini kan Anies kan elektabilitasnya lumayan. Dibandingkan ada 3 kan. Nah, tapi tetap masih di bawah Prabowo, apalagi di bawah Ganjar. Iya, Ganjar, Prabowo, Anies. Bukan gitu, salah lu. Ganjar, Prabowo, Anies. Oke. Ganjar, Prabowo, Anies. Ya, elektabilitasnya kayak gitu lah. Dengan dukungan Nasdem, dia berharap bisa mengalahkan Prabowo. Itu dulu targetnya dong. Oh, kalau Ganjar masih kan jauh. Nggak mungkin dong, kalau lo bikin target kan nggak mungkin langsung ngalahin Prabowo. Udah cukup puas di situ. Itu udah di situ aja. Udah di situ aja. Tapi masuk akal sih. Bisa jadi targetnya sebenarnya itu si Pak Bremo ngambil Anies di capres, di deklarasi capres. Targetnya sebenarnya bukan capres. Apa tuh? Gubernur lagi. Oh. Sebenarnya itu targetnya, nggak muluk-muluk. Tapi gubernur ada Gibran loh nanti. Kan dia ke Jawa Tengah. Set. Dia mau ngerasakan medannya PDI mungkin. Oh, gitu. Balik ke soal Petamburan. Apa tuh? Dilema. Partai politik yang tidak daftar. Parpol yang cuma banyak benderanya, tapi nggak ada bentuknya. Lokasinya kan di Petamburan. Dulu kok kalau lu ingat, pernah ada kalimat-kalimat seperti jangan pilih capres, caleg yang didukung oleh partai penista agama. Dulu. Oh, yang dukung Ahok dulu? Dulu kan Nasdem kan dukung Ahok. Oh, berarti ada revisi fatwa nanti? Revisi? Dukunglah partai. Maaf Pak, ini kan fatwa, pasti kan. Tapi bukan skripsi Pak, ngapain direvisi? Lah ya boleh dong revisi fatwa, kondisi berubah. Jadi kira-kira dukunglah partai yang pernah mendukung orang yang jadi tersangka penista agama. Iya kayak gitu-gitu ya. Gue ngebayangin tuh, tiba-tiba besok mungkin ada ya. Saudara! Gitu kan loh. Ingat nggak suara itu loh? Lu kangen kan? Gue kangen kan? Saudara! Gitu. Siap. Kemarin kita tidak mendukung. Sekarang berubah, saudara. Iya kan gitu ya. Terpaksa. Dipaksa. Memaksa. Kita dukung.
Karena ada angka. Mungkin kita nggak tahu. Kita nggak tahu Anies nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, kalau maksudnya 3 pasangan itu. gitu ya. Setelah ada angka itu kan mungkin bisa berubah. Dukungan kadrun akan mengarah, kita nggak tahu. Ini kan dilema kan? Dulu dukung Prabowo, dukung Anies. Sekarang dua-duanya nyapres. Wah iya loh. Itu pasti diputuskannya itu berat itu. Kalau misalnya orang-orang yang dia beribadah atau rajin beribadah kan dengan istikharah, sholat malam dan sebagainya. Mungkin kalau ini bukan soal ibadah kan, pemilihan presiden kan bukan soal ada hubungan sama agama. Cukup cap cip cup terbang kuncup. Kamu jadi. Kok jadi politiknya begitu ya? Ya kan nggak ada hubungannya sama agama. Mestinya kan politik nggak ada hubungannya sama agama, bro. Ngomong soal itu, Anies kan ya kita semua tahu riwayat politiknya kan. Portfolio politiknya kan nggak enak didengarkan. Ingat nggak 2017? Oh iya 2017. Bagaimana dia? Ini kenapa Nasdem kemudian pura-pura nggak tahu itu? Ya Nasdem tahu. Ini omongan Bu Irma Suryani Caniago loh, lu ingat nggak? Oh iya. Dia pernah bilang, ketika 2017 itu, Anies itu dalam kondisi memaksa atau terpaksa menggunakan politik identitas. Itu Bu Irma Suryani Caniago, elitnya Nasdem itu ngomong kayak gitu. Makanya nanti ketika pas deklarasi, itu akan banyak revisi. Jadi deklarasi ini sebetulnya kayak dosen uji skripsi. Pertama ya. Skripsi revisi. Statement-statementnya revisi gitu loh. Jadi ingat, ini tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Tiba-tiba mungkin kita nggak tahu dalam waktu dekat. Saudara, kan gitu kan? Pak Brewok ya? Iya. Tanggal 2 kemarin kita melakukan apa yang dinamakan deklarasi saudara. Iya kan? Iya. Memang nyakitin, kan ya. Tapi itu kita perluin. Iya. Hari ini kita revisi. Jadi mungkin ya ganti slogan, bukan restorasi. Kan kemarin revisi. Restorasi Indonesia. Jadi revisi Indonesia. Karena direvisi lagi. Apalagi kalau Cikeas bergerak. Kenapa? Ya misalnya Bang Surya Paloh, anak saya. Lihat anak saya. Bapak lihat nggak? Lucu. Iya, lucu ya. Biarpun lucu, dia punya potensi. Jadi apa? Nganggur. Wapres. Ada 2 anak saya. Tapi pasti akan bingung. Lo bayangin, kalau Wapres kan stylenya udah style presiden. Dia kepinginnya. Kalau Wapres kan nanti akan jadi matahari kembar. Iya bahaya nih kalau misalnya ngurus anak kembar aja repot, apalagi matahari kembar. Iya, pidato maunya berdua. Misalnya nih ya, kampanye kan, Anies, saudara-saudara sebelahnya, saya juga saudara. Kan gitu kan? Dia mau ketinggalan. Kepingin. Karena latihannya udah lama. Iya. Ini latihan dia pengen jadi presiden tuh sejak SMA kayaknya. Masa? Iya, saking lamanya latihan mulu. Nggak pernah perang, latihan mulu. Ini apa yang terjadi? Ini hubungannya jadi gimana kalau misalnya Cikeas ini bayangin, kalau gue sih kayaknya Demokrat pasti akan galau. Karena kan gini, dia tuh partai nasionalis kan sebetulnya kan, Demokrat kan. Nasdem juga partai nasionalis. Ceruk nasionalis itu mungkin ketika Nasdem umumin duluan bisa keambil nih ke Nasdem. Demokrat gimana dong? Ya beresiko. Kalau di AHY tidak diterima sebagai cawapres, beresiko pada Demokrat. Dia dukung, tapi AHY bukan cawapresnya. Misalnya Andi Arief lah, cawapresnya. Wah itu paling pas. Paling pas itu. Gua nggak bilang. Misalnya. Jadi, kan gitu kan, kita nggak tahu kan. Siapa tuh Andi Arief? Masuk akal. Iya, kan beresiko pada Demokrat. Gitu loh. Kan tiba-tiba misalnya Anies, saya pilih Andi Arief aja. Singkatannya bagus sih, AA. Jadi kan AAA. Iya kan? Daripada AAE kan nggak bagus. Iya kan? Misalnya Edi siapa nama. Makanya AA tuh bagus. ABAA. Bagus nih. ABAP. Disingkat ABAP itu. Tapi kemungkinan memang kalau PKS kan sekarang wait and see. Ya, dia kan kayak gua nunggu di tikungan. Gua cuma nunggu di tikungan. Ya nunggu di tikungan sambil nunggu di bank juga kan. Siapa tahu dia nunggu pengumuman. Nunggu di depan ATM. Iya, nunggu di depan ATM kayak kita nggak tahu. Orang nunggu bisa di mana aja kok. Iya. Ini PKS jadi santai orang aja. mau masuk dikasih brosur. Mas, itu kalau sedot WC, Mas.
Bapak mau disedot WC-nya gitu. Itu tapi menurut gua PKS sekarang mah nggak ada beban. Nggak ada beban. Iya kan. Dia tinggal pasang harga. Yang paling pusing siapa? Gelora. Loh, Gelora pusing. Dia mau gabung sama Anies. Ada PKS di situ, kompetitor sejati. Oh iya, kan isinya banyak kan orang PKS. Iya dong. Lalu segmennya sama. Iya. Dia gabung ke Ganjar, bingung. Karena? Ya bingung aja. Iya, karena beda. Dia juga belum punya suara. Gelora siapa sih? Fahri Hamzah dan lain-lain gitu loh. Nggak terlalu berguna sih menurut gue sih. Tapi bahwa kemudian gara-gara deklarasi itu mungkin intensitas politik makin seru. Makin seru. Dan lo makin lucu. Tapi gue dengar tadi lo cerita KIB ke Bu Mega. Oh iya, Pak IB mampir ke Bu Mega. Pasti ada. KIB itu adalah Golkar, P3 sama PAN. Gitu. Dia mampir ke Bu Mega mendiskusikan itu, menginformasikan kali ya. Makan siang lah ya. Bu, itu sudah deklarasi Bu. Gitu loh. Gimana kita harus gimana. Gitu loh. Itu cuma ibu aja atau ada putrinya? Ada, pasti dong. Ibu didampingi sama putrinya, didampingi sama petinggi-petinggi beberapa. Terus KIB Erlangga kan yang ke situ kan sebagai perwakilan dari Golkar. Wah, ini makin seru gue pikir. Pasti makin seru. Dan Om Surya Paloh memang kalau gue lihat dia karena pebisnis ya. Pengusaha yang politisi. Nah, memang gercep orangnya. Iya. Gue inget dulu waktu nyalonin Ridwan Kamil jadi gubernur. Duluan. Dia duluan. Ahok. Duluan. Pak Jokowi. Duluan. Iya. Ini sekarang Anies. Duluan. Dia nggak, namanya pengusaha itu gercep. Iya. Pak Anies hari ini dideklarasikan oleh Surya Paloh. Pak Ganjar hari ini jalan-jalan bareng Jokowi di Jawa Tengah. Naik mobil bareng. Obrolannya apa? Mobil ya? presiden. Obrolannya apa kira-kira? Obrolannya piye kabare deh. Mungkin gini. Mas Ganjar. Oh, itu sudah deklarasi. Nggak kepengen. Mungkin ada obrolan kayak gitu. Iya. Cuman ya, kita lihat Pak Ganjar emang konsistensinya kan tinggi ya. Dia taat kepada perintah. Karena memang jadi dia beda, kader. Beda sama Anies. Wah, Anies kan bebas. Anies kan kader dirinya sendiri. Iya. Dia taat kepada dirinya sendiri. Tapi kira-kira Anies masuk ya tergantung dari Anies kan penanda tangan deklarasi ketika Nasdem masih jadi ormas. Oh, dulu. Jadi dia anggota ormas ya? Dulu anggota ormas, sekarang kan Nasdem sudah ganti kelamin jadi partai. Oh, tinggal dibaptis aja ibaratnya kan? Iya, jadi dia pendiri Nasdem juga sebetulnya. Tapi de facto dia anggota ini dong, penanda tangan deklarasi ormasnya dulu. Oh, waktu gitu. Masih jadi ormas. Iya, tapi sekarang kan gini, kalau Nasdem masih akrab sama kalau Nasdem Ritano, sendirian, belum sama PKS sama Demokrat. Kan tiketnya nggak cukup, baru separuh, baru catutan tuh, tiket catutan. Mas ini kan pilpres, kayak nonton dangdut, bukan? Catutan. Kalau nonton dangdut itu, ada aja di ujung, cuma dengar suara sama numpang joget. Iya, joget pun nggak boleh full. Jempol doang. Itu Nasdem. Maka dia masih perlu suara partai lain. Sama Demokrat minimal itu baru bisa. Atau nggak kejadian, bisa jadi loh. Bisa. Misalnya kan PKS tadi gue bilang di depan kan dia santai nih, dia tinggal pasang. Tiba-tiba ada tawaran yang lebih menarik di KIB misalnya. Iya. Apa yang terjadi? Ya misalnya Erlangga ngegandeng AHY. Masuk. Sendirian dong. Iya, AHY sebagai cawapres, dia sebagai capres, kan misalnya. Bisa kan gitu. Terus ya udah dia berdua PKS. Jadi capres apaan? Ya iseng aja. Itu capres Matempur. Untuk nyenengin aja. Tapi gue pikir untuk rame-ramein lah. Untuk rame-ramein. Ya tapi apapun yang terjadi bahwa kelak harusnya memang kalau Anies memang naik harus ada lawan yang kira-kira ya minimal di atasnya lah. Yang bisa meneruskan apa yang Pak Jokowi. Nah, yang paling penting sebetulnya gini, kan dulu kita pernah ngalami pilkada, pilpres tuh bukan rusuh ya, kayak konflik dulu kita terbelah. Kita ini semua harus melihat pilpres itu sebagai apa ya? Pesta demokrasi. Pesta rutin. 5 tahunan. Tradisi 5 tahunan gitu, tradisi rutin. Kalau di Jakarta kan tradisinya tiap tahun banjir. Ini pesta rutin. Kita anggap
kayak banjir. Oh iya. Hari ini rutin. datang, nanti surut. Iya. Nggak usah marah-marah. Iya, biasa aja. Iya. Apalagi di Jakarta kan ada kebiasaan baru yang namanya kelebihan bayar. Nah, itu kan biasaan. Biasa aja. Nggak Atau, usah. atau misalnya kalau banjir ada sumur resapan. Iya. Biasa aja. Walaupun nggak meresap apa-apa. Ya kan gitu kan? Itu kan anggap aja biasa. Ya mudah-mudahan kita pengen kayak gitu tuh Pilpres tuh. damai dan aman ya. Aman dan bercanda. Mudah-mudahan nanti Pak Anies sama Pak Ganjar bisa bikin konten kayak kita bercanda. Iya, terus kita kemana dong?